Salah satu prinsip yang ditawarkan Ray Dalio dalam buku ini adalah menjadi seseorang yang open-minded. Bahkan chapternya itu nggak cuma ditulis be open-minded, tapi be radically open-minded. Kita diajak untuk menjadi orang yang open-minded secara radikal. Apa maksudnya? Mari kita bahas. Halo semua, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku. Dan seperti yang aku bilang di awal tadi, aku mau bahas salah satu prinsip yang ditawarkan Ray Dalio dalam bukunya yang berjudul Principle, yaitu Be Radically Open-Minded. Tapi sebelum jauh membahas isi prinsip yang tadi, aku mau ceritain secara umum isi dari buku ini. Jadi buku ini tuh terbagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah cerita atau pengalaman hidup Ray Dalio secara singkat. Bagian kedua adalah 5 prinsip yang Ray Dalio punya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan bagian ketiga adalah prinsip yang ia terapkan di tempat kerjanya atau di perusahaannya yang bernama Bridgewater. Buat yang nggak tahu, sederhananya Bridgewater itu adalah salah satu perusahaan gede di Amerika dan di ada salah satu majalah yang menjuluki Ray Dalio sebagai Steve Jobs-nya investing atau Steve Jobs di dunia investasi. Sehingga bukunya ini menurut aku sangat layak untuk dibaca. Kemarin kita langsung masuk ke prinsip menjadi seorang yang open-minded secara radikal. Sebetulnya kalau misalkan ngomongin 5 prinsip yang ditawarkan Ray Dalio, aku pribadi sepakat dengan kelimanya. Bahkan menurutku semua orang bisa menerapkan dan bahkan ya kalau bisa, semua orang itu harus punya 5 prinsip ini. Cuman, kebetulan yang sangat menggelitik dan ingin segera aku sampaikan adalah prinsip untuk menjadi seorang yang open-minded. Mungkin lain kali kalau memang perlu, aku mau bakal bahas 4 prinsip yang lainnya. Tapi untuk sekarang, mari kita mulai bahas prinsip yang ini. Jadi pada dasarnya setiap hari itu kita akan selalu dihadapkan dengan yang namanya proses pengambilan keputusan. Dari mulai pengambilan keputusan yang udah mulai otomatis kayak bernafas dan mungkin bergerak, sampai ke keputusan yang rumit seperti memilih pasangan, karir, dan lain sebagainya. Dan tentu dalam proses mengambil keputusan, kita itu ingin memiliki atau mengambil keputusan yang paling baik yang bisa kita ambil. Karena kita sadar bahwa beberapa keputusan itu atau pilihan itu tidak bisa diulang. Tapi sebelum jauh membahas lebih dalam, perlu digarisbawahi bahwa menjadi seorang yang open-minded itu bukan berarti membenarkan setiap perspektif yang ada karena rasanya itu akan sangat aneh. Pada akhirnya kita tetap harus memilih kan. Dan definisi sederhana dari menjadi seorang yang open-minded barangkali adalah sebuah kesadaran di mana kita itu bisa melakukan kesalahan dan ya sangat mungkin kita melakukan sebuah kesalahan. Dan dalam proses kita mengambil sebuah keputusan itu seenggaknya ada 2 hal yang menghambat kita mengambil keputusan terbaik, yaitu adalah ego dan kedua adalah blind spot kita. Secara sederhana, ego adalah mekanisme yang kita miliki untuk menolak menerima kesalahan dan belajar dari kesalahan kita. Sedangkan blind spot adalah ketidakmampuan kita untuk menyadari atau mengenali sisi yang berseberangan dengan diri kita. Maksudnya apa? Misalkan aku yang terlahir sebagai orang introvert, barangkali akan meng-underestimate bahkan kebingungan kenapa ada orang yang terlahir sebagai orang ekstrovert. Atau misalkan kalau misalkan kamu terbiasa membuat sesuatu secara terstruktur, barangkali kamu melupakan nilai penting dari fleksibilitas. Atau mungkin contoh lain, kalau misalkan kamu terbiasa melihat sesuatu secara umum atau dari gambaran besarnya, mungkin kamu akan lupa untuk memperhatikan detail-detail kecil. Nah, ini adalah blind spot. Dan menyadari bahwa kita itu punya ego dan blind spot adalah salah satu ciri dari orang yang open-minded. Karena pada dasarnya menerima kekurangan dan kesalahan kita itu tidak mudah. Dan ya tadi ya, menyadari 2 hal tadi itu adalah langkah pertama dari menjadi seorang yang open-minded. Oke, agar videonya tidak terlalu panjang, mari kita langsung masuk ke 7 ciri yang seenggaknya ditulis dalam buku ini, tentang perbedaan orang open-minded dengan orang yang close-minded. Yang pertama, orang close-minded itu nggak mau idenya ditentang. Jadi dia cuma pengen didengerin dan idenya diikutin.
Sedangkan orang yang open minded itu tahu bahwa dia itu sangat mungkin membuat kesalahan, sehingga ketika ada sebuah ide yang berseberangan, maka orang yang open minded itu sangat bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan. Karena barangkali memang ada variabel yang terlewat dari proses pengambilan keputusan atau idenya yang tadi, sehingga ya mendengarkan perspektif orang lain memperkecil kemungkinan salah tadi. Jadi yang kedua, orang yang close minded itu lebih sering membuat pernyataan daripada pertanyaan. Ya karena tadi ingin didengar aja. Sedangkan orang yang open minded, ya karena dia tahu bahwa dia bisa salah dan dia sangat bisa untuk salah, maka ketika memang ada yang ingin ditanyakan, dia akan bertanya secara tulus dalam konteks mencari jawaban terbaik. Yang ketiga, orang yang close minded itu hanya ingin idenya didengar tanpa diinterupsi dan ya udah didengar aja, diikutin. Dan dia tidak pernah tertarik dengan ide atau perspektif dari orang lain. Sedangkan orang yang open minded, dia sangat tertarik dengan perspektif orang lain sehingga dia akan menggali orang lain. Dia akan bertanya tentang perspektif orang lain agar ya tadi, balik lagi ke mengambil keputusan terbaik. Yang keempat, orang yang close-minded itu punya kalimat template. Contoh, aku bisa salah, tapi pendapatku bla 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 bla. Itu tadi yang barusan adalah contoh dari template orang yang close-minded. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tahu bahwa kita salah, maka seharusnya kalimat kita diakhiri oleh kalimat tanya. Bukannya malah ingin meyakinkan orang lain dengan pernyataan kita. Sedangkan orang yang open-minded, dia tahu kapan harus bertanya dan kapan harus memberi pernyataan. Yang kelima, orang close-minded kalau misalkan punya kesempatan untuk memotong pembicaraan orang lain, maka dia tak akan segan untuk memotong pembicaraan tersebut. Sedangkan orang yang close-minded, dia malah mendorong orang lain untuk segera mengeluarkan perspektif dan idenya sehingga ya balik lagi bisa diramu dan kita mencari solusi terbaik dari masalah yang ada. Yang keenam, orang yang close-minded, dia itu tidak bisa memegang dua ide berseberangan di dalam kepalanya. Jadi kalau misalkan dia hadir dalam sebuah diskusi dengan ide yang A, kemudian ada sebuah ide B yang bertentangan dengan ide A tadi, orang closed minded itu nggak bisa menampung keduanya. Pada akhirnya dia akan balik lagi ke ide A tadi yang memang dia sudah bawa sejak awal. Sedangkan orang yang open minded tentu saja dia bisa menerima beberapa ide yang berseberangan yang tujuannya mencari manfaat dari setiap ide atau premis yang ada sehingga ya balik lagi ke tadi, orang yang open minded itu tuh berharap mendapat keputusan terbaik untuk setiap masalah yang ada. Yang ketujuh, orang close minded itu biasanya sombong dan kesombongan ini bukan tanpa alasan. Dia merasa semua keputusan yang dia ambil itu udah membawanya ke jalan yang benar, ke arah yang benar mengarahkannya ke tujuan. Sampai di satu titik, mungkin ada satu kejadian yang menampar dia sangat keras, sehingga akhirnya dia berubah menjadi orang yang open minded. Karena memang nggak jarang orang baru menjadi open minded setelah dapat musibah yang sangat besar. Barulah dia sadar bahwa dia itu bisa salah dan menjadi seorang yang open minded. Dan yaitu 7 ciri yang aku dapat dari buku Principles karyanya Ray Dalio ini. Seenggaknya itu sih video yang pengen aku bahas kali ini. Kalau memang ada manfaatnya bisa kamu share. Kalau misalkan kamu nggak setuju juga kamu bisa komen. Dan sampai jumpa di video catatan belajar yang lainnya. Dah.